Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan tentang penelitian perbandingan dua sampel yang saling bebas pada mata kuliah Statistik Pendidikan. Adapun kelompok kami yaitu saya sendiri, Aprilia Caesar, yang kedua ada Intan Dian Nusantara, dan yang ketiga ada Siti Romlah. Perbandingan dua sampel yang saling bebas itu ada dua pembahasan. Yang pertama ada uji T, dan yang kedua ada uji Z. Pada poin uji T itu terdapat penjabaran tentang pengertian dari uji T independen atau uji T yang saling bebas. Yang kedua, terdapat kriteria dari sampel uji T independen. Yang ketiga, fungsi dari sampel uji T. Dan yang keempat, langkah-langkah pengujian independen sampel t-test. Pada pembahasan uji Z, ada pengertian dari uji Z. Yang kedua, fungsi dari sampel uji Z. Dan yang ketiga, ada rumus. Yang pertama akan saya jelaskan tentang pengertian dari uji T. Uji T atau sampel saling bebas yang independen itu merupakan sampel bebas yang digunakan untuk membandingkan rata-rata dua kelompok kasus. Artinya, kasus yang diujikan dilakukan secara acak. Jadi, tujuan metode statistik ini adalah membandingkan rata-rata dua grup yang tidak berhubungan satu sama lain. Dan pembahasan yang kedua itu ada kriteria data yang diuji untuk sampel uji T independen. Ada dua kriteria di sini. Yang pertama ada data untuk dua sampel harus bersifat independen atau saling bebas. Dan yang kedua, sampel acak dari distribusi normal. Dan pembahasan yang ketiga, itu ada fungsi dari sampel uji T independen yang akan dijelaskan oleh rekan saya. Kemudian, fungsi dari sampel uji T independen atau saling bebas, yang pertama adalah memperkirakan interval rata-rata, yang kedua, untuk mengetahui batas penerimaan suatu hipotesis, yang ketiga, untuk menguji layak tidaknya sebuah pertanyaan dapat dipercaya atau tidak. Langkah-langkah pengujian independen sampel T. Yang pertama, menentukan hipotesis nol, yaitu mencari tahu pernyataan atau dugaan yang menyatakan nilai paling rendah atau sama dengan dari suatu objek penelitian. Yang kedua, menggunakan hipotesis HA, mencari tahu pernyataan atau dugaan yang menyatakan nilai paling tinggi atau maksimum dari suatu objek penelitian. Berikut adalah rumus dari independen sampel t-test. Ada homogenitas varian ini diuji berdasarkan rumus sebagai berikut. Kemudian uji T dengan varian yang sama atau equal variance menggunakan rumus Pollard variance. Kemudian dengan varian yang berbeda atau unequal variance menggunakan rumus separated variance. Materi berikutnya yaitu uji Z, yang artinya saling bebas. Uji Z termasuk ke dalam golongan statistik parametrik. Uji Z adalah uji statistik yang pengujian hipotesisnya didekati dengan distribusi normal. Oleh karena itu, uji Z digunakan untuk menguji data yang sampelnya berukuran besar. Jumlah sampel 30 atau lebih dianggap sampel berukuran besar. Selain itu, uji Z ini dipakai untuk menganalisis data yang varian populasinya diketahui. Namun, jika varian populasinya tidak diketahui, maka varian dari sampel data digunakan sebagai gantinya. Uji Z digunakan untuk menerima atau menolak hipotesis nol atau HTTO kecil yang dikemukakan uji Z.
Yang pertama, data berdistribusi normal. Yang kedua, jumlah sampel besar yaitu lebih dari 30 atau N lebih dari 30. Yang ketiga, simpangan baku populasinya diketahui. Yang keempat, digunakan hanya untuk membandingkan dua buah observasi. Jadi, dalam pengujian perbedaan rata-rata dua sampel yang saling bebas terdapat 3 hipotesis, yaitu yang pertama, hipotesis dua arah, yaitu rata-rata antar kelompok sama. Yang kedua, hipotesis satu arah menganggap kelompok satu lebih tinggi rata-ratanya dibandingkan kelompok dua. Yang ketiga, hipotesis satu arah yang menganggap kelompok satu lebih kecil rata-ratanya dibandingkan kelompok dua. Selanjutnya, rumus sampel uji Z atau saling bebas, yaitu Z X1 kurangi X2 dibanding akar 2 1 banding N1 ditambah 2/2 banding N2. Terima kasih dan sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.